Selamat pagi Jess, apa kabar? Sehat ya? Nih, saya mau membuat sebuah komentar. Nih sebentar. Aduh, kalau pergi-pergi pasti bawa racikan macin. Panas-panas luar biasa. Saya mau membuat sebuah VT ya. Saya peruntukkan untuk teman-teman yang ya tentunya yang gagal paham. Yang udah paham dia nggak mungkin salah. Yang gagal paham tuh begini. Saya seringkali mengatakan, kamu mau menjadikan obat menjadi makananmu, atau kamu mau menjadikan makananmu menjadi obat, itu pilihannya ada di tangan kamu, Jess, bukan di saya. Bukan di saya. Kamu mau beli racikan macin atau tidak, pilihannya ada di tanganmu. Kamu mau beli yang saya rekomendasi dan itu yang asli, racikan saya yang sudah membantu banyak orang dalam membantu proses penyembuhannya atau tidak, atau kamu mau membeli yang palsu di pasaran, itu kan pilihan kamu. Kamu mau membeli yang murah atau yang mahal, itu pilihan kamu. Itulah sebabnya saya tidak pernah pusing dengan yang namanya harga, karena kalau kita bicara masalah real, saya tidak pernah menjawab ketika ditanya. Ya, bahkan Vira pun saya larang untuk menjawab, ini amanah atau tidak? Ini amanah atau tidak? Amanah atau tidak bukan dari jawaban ya atau tidak. Amanah atau tidak itu tergantung dari pribadi orang yang mengerjakan. Ya, kalau kamu tanya saya amanah apa tidak, saya tidak pernah menjawab itu. Ya, itu urusannya ada di mindsetmu. Ketika kamu melihat VT-VT saya, terus kemudian kamu melakukan sesuatu yang kamu anggap ini kamu membutuhkan, nah itu akan terjawab amanah atau tidak. Tapi saya bercerita tentang apa yang saya kerjakan, bahwa racikan yang saya buat itu adalah racikan yang betul-betul ditujukan untuk membantu proses kesembuhan, yang membuat kamu memutuskan ini adalah makanan yang menjadi obatmu. Karena apa? Karena ketika kamu mengikuti apa yang saya sampaikan, ya, menjadikan racikan macin adalah makanan yang menyehatkan, makanan yang menjadi obatmu, maka kamu akan terbebas dari farmasi, kamu terbebas dari obat. Tapi kalau kamu tetap mengandalkan obat menjadi makananmu, itu pilihanmu. Saya tidak ikut campur itu. Saya kan seringkali mengatakan, kalau kamu pusing lalu obat, kalau kamu pilek lalu obat, kalau kamu mules lalu obat, kalau kamu tensi darah tensinya tinggi lalu obat, kalau kamu kolesterol lalu obat, maka kamu akan menjadikan obat menjadi makananmu. Itu sudah pasti. Kemarin saya ditanya sama salah satu rekan bisnis saya di Kudus, karena dia sama-sama menjalankan bisnis yang saya kerjakan. Pak, saya kolesterol 280, saya bilang wajar, bagus itu. Kenapa? Karena ada stok makanan untuk sel tubuhmu. Saya tanya balik, GD-mu berapa? GD itu apa? GUGU, LALA, DADA, RARAH. Oh, 130 sih Pak, 110 sih Pak. Good, saya bilang. Berarti kamu tidak perlu pusing dengan tubuhmu, dengan kesehatan kamu. Karena itulah modal umur panjangnya sudah kamu miliki. Apa itu modal umur panjangnya? Kolesterol yang tinggi, gula darah yang rendah, itu modal umur panjang. Tapi tensiku tinggi, tensi tidak usah dipusingkan, tensi pasti naik turun. Kenapa ya? Kamu punya karyawan ratusan. Kamu ngurusin pembukuan di kantormu, di perusahaan kamu, duitnya gini gitu. Urusan-urusan yang lain kamu harus selesaikan. Ya wajar kalau tensimu tinggi gitu. Kenapa ya? Karena tensi tinggi pasti dipengaruhi dengan stres. Tensi tinggi dipengaruhi dengan otak. Tensi tinggi dipengaruhi dengan panas. Tensi tinggi dipengaruhi dengan pekerjaan. Tensi tinggi dipengaruhi dengan semua hal yang ada di sekelilingmu. Ya, pikiran tentang istri, pikiran tentang anak, pikiran tentang pekerjaan, pikiran tentang kegiatan yang kamu lakukan, itu semua mempengaruhi tensi tinggi atau rendahmu. Nggak usah masalah. Nah, kalau tensimu tinggi, tapi pembuluh darahmu lancar, apa yang perlu kamu takutkan? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Yang perlu kamu takutkan adalah kamu makan apa. Itu yang perlu kamu takutkan. Loh, kok kamu makan apa, Pak? Nah, kan?
Ini kalau kamu tensimu tinggi, kamu makannya adalah karbo, 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 karbo. Kamu tidak punya kegiatan olahraga, kamu tidak punya kegiatan naik sepeda, kamu tidak punya kegiatan nge-gym, kamu tidak punya kegiatan jalan kaki 10.000 langkah setiap harinya, kamu tidak punya kegiatan yang membakar lemakmu, kalorimu, ya kamu harus was-wasin, itu terjadi penyumbatan pasti. Ya, terjadi penyumbatan pasti. Kamu sama seperti kamu masukkan selangmu di keran, kamu buka keran full, lalu ujungnya kamu pencet, maka semprotan air itu pasti lebih jauh. Tapi coba kamu buka keran kamu, selangmu lancar, kamu semprot lebih jauh, pencet ujungnya, semprotannya lebih jauh, itulah tensi tinggi. Ya, karena apa? Tekanan banyak, permasalahan yang kamu pikirkan. Tapi kalau kamu lepas sumbatannya, lancar, air nyemprot, nggak ada masalah. Gitu, ya. Nah, kalau selangnya tersumbat, ya pasti semprotannya akan kuat, akhirnya jebol. Yang kamu colokin ke keran pasti jebol. Karena apa? Karena selangnya tersumbat. Sama, pembuluh darahmu dari jantung ke seluruh tubuh, dan kemudian yang mengalir ke jantung, ke otakmu, kan sama kayak gitu. Itulah sebabnya bagaimana caranya menghilangkan sumbatan-sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah. Makananmu diatur, bos. Jangan obat menjadi makananmu, tapi jadikanlah makananmu menjadi obat. Apa itu makanannya menjadi obat? Telur, ikan, daging, seafood. Itu makanan yang menjadi obat. Yang perlu dibuang, karena itu akan menjadikan obat menjadi makananmu, nasi, tepung, gula, jajanan, gorengan, cemilan. Buang itu, jangan kamu makan. Terutama kamu yang sudah umur 35 tahun ke atas. Itu dia, itu saran saya. Nah, supaya kamu sehat, ikuti aturan yang saya tunjukkan. Bangun tidur, minumannya racikan Makcin. Panas ini masih. Kalau nggak minum racikan Makcin, Pak, ya kamu harus punya suplemen. Suplemen yang saya sarankan adalah liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT. Kalau kamu kakinya suka kram, perutnya suka kram, harus ada magnesium yang dimakan. Karena berarti kekurangan nutrisi magnesium. Tapi kalau kamu minum racikan Makcin, nutrisi itu ada di racikan Makcin. Kamu tidak minum suplemen, tidak ada masalah sebetulnya. Hanya butuh K3 saja. Nah, kalau kamu minum K3, biasanya K3 gabung dengan D3K2. Bukan K3 ya, K2 ya. D3K2 itu gabung. Biasanya seperti itu. Karena sinar matahari kamu dapat karena kamu di lapangan. Nah, butuh K2-nya. Kalau enggak, kamu brutal. Di lapangan kamu emosimu enggak tertahankan. Makanya orang-orang seperti ini gampang banget jadi provokator. Diprovokator, bukan provokator. Diprovokator. Dan mereka-mereka yang ada di lapangan yang akhirnya merusak, itu mereka orang-orang yang enggak punya K3 di tubuhnya. Makanya hidupnya penuh dengan amarah, emosi, dan kemudian jelek-jelekin orang lain. Nah, berarti enggak puasa itu orang itu. Gitu, Jess. Ini hal yang sangat penting kamu bisa perhatikan di sana. Karena itu berhubungan dengan kesehatan kamu. Gitu. Ngerti maksudnya ya? Nah, kalau kamu hemat, ya, kamu bilang mahal, aturan Pak Jess ini aturan orang kaya. Enggak. Karena orang-orang sederhana seperti saya pun memulainya dari yang enggak punya apa-apa. Bagaimana cara memulainya? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu caranya. Tidak sarapan dan tidak makan malam, itulah kesehatan yang sangat alami. Jadi makannya siang saja. Jam 1 sampai jam 7 itu waktunya makan. Nah, kamu lambungmu cuma segini, mau makan apa sih? Mau setiap jam makan, kekenyangan kamu. Satu hari 24 jam makan cuma satu kali, jam 4 atau jam 5 atau jam 6 aja, itu udah bagus banget, udah cukup banget buat kesehatanmu. Asal yang dimakan adalah telur, ikan, daging, seafood, salah satu itu. Ya, makan telur aja Pak, saya nggak punya duit beli daging, nggak apa-apa. Telur itu makronutrisi, mikronutrisinya lengkap. Kalau kamu punya daging, makan daging 80 gram, 100 gram 2 hari sekali, itu udah sangat bagus banget. Seminggu sekali Pak, itu juga boleh aja. Telurnya yang paling murah yang dimakan. Nah, itu ya Jess, cara sehatnya seperti itu. Kamu ikutin, kamu sehat. Sehingga kamu bisa menghemat banyak hal.
luar biasa.